Hari ini saya akan berbicara tentang kuasa dalam kelemahan. Sebenarnya saya agak kurang pas dengan judul ini, tetapi inilah yang terbaik yang bisa saya pikirkan. Sebenarnya firman ini berkaitan dengan kelemahan hidup kita. Tetapi nanti saya akan jelaskan tentang kelemahan. Kelemahan bukan hanya kekurangan kita, bukan hanya apa yang tidak bisa kita lakukan, bukan hanya sesuatu yang kita tidak ahli untuk melakukannya. Tetapi kelemahan punya arti yang lebih luas daripada sekedar yang seringkali kita pikirkan. Karena itu sebelumnya saya mengajak Anda membaca ada 4 ayat yang perlu kita baca terlebih dahulu di slide yang berikutnya. Ayat yang sudah sangat familiar, saya percaya bagi Anda yang bergaul akrab dengan firman Tuhan, diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Berapa banyak bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku senang dan aku rela di dalam hal-hal yang negatif dalam hidup. Ini semua negatif, saudara. Kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Dan saya mau katakan, kelemahan itu selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kita suka memamerkan kelebihan kita, tetapi sebaliknya kita ingin menyembunyikan kelemahan hidup kita. Kita tidak mau kelemahan kita terekspos. Kita tidak mau orang lain mengetahui kesusahan hidup kita. Karena itu banyak orang terjebak dengan yang namanya pencitraan. Jadi pencitraan ini bukan hanya politisi yang melakukan. Banyak di antara kita yang pencitraan dalam hidup. Karena apa? Tidak mau terlihat miskin, tidak mau terlihat tidak keren. Akhirnya makanya kalau Anda buka Instagram seringkali ada yang namanya ekspektasi versus realita, ya kan? Anda kepenginnya hidup dalam ekspektasi, tetapi seringkali realitanya jauh berbeda dengan ekspektasi. Dan kita sengaja memamerkan hal-hal supaya kita terlihat keren, terlihat mengikuti perkembangan zaman. Tidak pernah susah, tidak ada cacat celah dalam hidup kita. Kita paling takut orang tahu pergumulan hidup kita. Anda boleh bersembunyi di hadapan manusia, tetapi yang celaka adalah seringkali karena kita sudah terbiasa pencitraan. Dengan Tuhan pun kita pencitraan. Kita lupa bahwa Tuhan Maha Tahu. Anda mau sembunyikan bangkai dalam hidup Anda, Tuhan tahu. Manusia mungkin tidak bisa cium, tetapi Tuhan tahu. Nah, yang jadi masalah kalau kita hidupnya penuh dengan pencitraan, kita cenderung mendekat kepada Tuhan dengan cara yang sama.
Kita berusaha menyembunyikan kelemahan kita. Kita berusaha terlihat kuat, terlihat kokoh di dalam hidup ini. Memang tidak ada di antara kita yang sengaja menyembunyikan kelemahan atau kesusahan. Tetapi seringkali kita malu mengakuinya. Nah, kalau Anda malu mengakuinya, itu sama saja Anda menyembunyikan pergumulan hidup Anda. Padahal menurut Rasul Paulus, apa yang dia alami, kelemahan dalam hidup kita, kesusahan dalam hidup kita lah, kebutuhan kita lah yang menarik hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita punya keperluan, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Disitulah kesempatan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Semakin kita lemah, Tuhan kita semakin kuat. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya jelaskan sebelum masuk lebih dalam lagi apa itu kelemahan. Di slide yang berikutnya, definisi kelemahan. Ada 3 kategori minimal. Yang pertama, tentunya kita tahu kelemahan secara fisik. Itu bisa berupa kesakitan, kecacatan, bisa berupa kehilangan orang yang terkasih, yang secara fisik tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Atau juga kesepian, Anda merindukan seseorang ada bersama-sama dengan Anda secara fisik. Itu kelemahan fisik. Tetapi ada juga kategori kelemahan yang kedua, yaitu kelemahan di dalam hal kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan. Anda kurang ahli di dalam, mungkin dalam komunikasi, di dalam mengelola waktu, dalam mengelola bawahan. Kalau Anda seorang pemimpin, ini kelemahan juga. Dan yang ketiga, tentunya kelemahan berbicara situasi yang sukar, situasi yang suram. Bisa berupa kekecewaan, bisa berupa suatu kemunduran dalam hidup, ataupun krisis dan perselisihan yang lain. Inilah kelemahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis 2 Korintus 12. Dan saya mau Anda definisi kelemahan ini, Anda terus ada di benak Anda sambil Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah bagian hidup kita yang selalu kita ingin sembunyikan. Tetapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu paling tertarik dengan kelemahan kita. Di bagian mana hidup kita lemah, disitulah Tuhan mau hadir. Haleluya. Karena itu kalau Anda punya pergumulan, Anda punya masalah, Anda punya kelemahan, Anda harus bersyukur, serahkan itu kepada Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan hadir, masuk di dalam pergumulan Anda. Dan kalau Tuhan menyertai Anda diberikan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu slide yang berikutnya saya membuat sebuah statement bahwa kelemahan merupakan mimbar di mana kekuatan Tuhan berdiri. Di atas kelemahan adalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kekuatan Tuhan dinyatakan, kehadiran Tuhan dinyatakan yang paling intens di momen-momen kelemahan Anda. Disitulah Tuhan paling terlihat. Karena itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan sia-siakan kelemahanmu. Bukan berarti Anda harus memelihara kelemahan Anda. Tentunya bagian hidup kita yang lemah harus kita latih supaya menjadi kelebihan kita. Minimal kita bisa mengatasinya, minimal kita bisa memakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Fakta bahwa kita tidak mampu
memberi ruang bagi Tuhan yang sanggup untuk melangkah masuk dalam hidup kita. Karena itu saya mau katakan, jangan buru-buru menolak situasi ataupun kondisi di mana kita tidak mampu sendiri. Jangan juga berusaha menghindar dari setiap pergumulan hidup. Ada kesukaran datang, Anda tengking kesukaran itu. Terlalu karismatik Anda. Padahal seringkali kesukaran itu diizinkan oleh Tuhan supaya Anda naik kelas. Haleluya. Itulah cara pandang kerajaan surga. Seringkali kan kalau cara pandang dunia adalah masalah itu merupakan akibat. Karena kita salah ini, salah itu, makanya muncul masalah. Tetapi di mata Tuhan, perspektif kerajaan Allah, masalah adalah sebab. Kenapa sebab? Karena masalah, Anda mengalami promosi. Karena menang dalam pergumulan, Anda naik level. Makanya masalah adalah sebab, bukan akibat. Makanya seringkali orang menyiksa diri. Orang menuduh dirinya sendiri. Aku salah apa ya sampai muncul masalah ini? Saya bilang kalau Tuhan izinkan masalah, belum tentu salah Anda. Anda tidak salah pun Anda bisa masuk dalam masalah. Kalau Tuhan izinkan, kenapa? Karena Tuhan mau menyebabkan masalah ini menjadi promosi bagi Anda. Haleluya. Anda menjadi lebih dewasa, Anda menjadi lebih matang di dalam kerohanian Anda, sehingga hidup Anda menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan waktu di mana kita mengalami tantangan, mengalami ujian yang berat. Maksudnya apa? Jangan sia-siakan momen kelemahan kita. Jangan sia-siakan dengan menjadi kecewa, dengan menjadi pahit hati, dengan menjadi marah, dengan menjadi tidak percaya dan meragukan Tuhan. Pakailah momen kelemahan kita untuk membawa kita pada mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kita bersyukur kita punya kesempatan. Oh, aku sedang dilatih untuk hanya berharap kepada Tuhan. Aku tahu aku tidak bisa mengandalkan manusia, aku tidak bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Inilah kesempatan aku belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Haleluya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahan adalah bagian dari hidup. Terkadang kita tidak memahaminya karena kita tidak bisa melihat blueprintnya Tuhan, cetak birunya Tuhan atas kehidupan kita. Gambaran secara keseluruhan Tuhan mau hidup kita itu seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena di slide berikutnya, hidup manusia, hidup Anda dan saya itu bagaikan sebuah puzzle. Anda tahu puzzle? Kalau Anda tidak tahu puzzle, saya kasih gambarnya, sengaja desainnya itu supaya Anda tahu maksudnya apa. Puzzle. Berapa banyak yang pernah main puzzle di sini? Waktu Anda masih kecil maupun sudah dewasa, ada orang-orang dewasa tertentu yang suka sekali main puzzle. Hidup Anda dan saya itu ibarat puzzle. Kalau Anda beli puzzle, di kotak luarnya kita tahu, oh, jadinya nanti seperti ini. Ini pemandangan yang indah, ya kan? Apapun jenis puzzle yang Anda beri, kotaknya pasti menunjukkan kepada Anda hasil akhirnya seperti apa. Tetapi Anda harus ingat bahwa puzzle yang Anda beli, puzzle yang adalah gambaran hidup kita ini terdiri dari banyak potongan-potongan, banyak kepingan-kepingan. Ketika Anda beli, Anda tidak langsung jadi puzzle-nya, tetapi ada proses di dalamnya. Anda harus pasangkan puzzle yang ini dengan potongan yang sana, kepingan yang ini dengan kepingan yang itu, supaya klop dan pada akhirnya menjadi sebuah gambar yang baik dan yang menarik. Tapi kalau Anda cuma ambil satu potongan puzzle saja,
Anda mungkin akan bingung, ini apa gambarnya? Kok jelek banget gambarnya? Ya, coba lihat ilustrasi di slide berikutnya. Mungkin hidup Anda itu seperti ini, saudara. Tuhan maunya hidup Anda semuanya baik pada akhirnya. Baik itu bisa jadi kalau karena otak kita manusia sangat terbatas, perlu dibantu dengan ilustrasi. Mungkin hidup Anda seperti pemandangan gedung pencakar langit dengan penerangan yang gemerlapan. Atau hidup Anda seperti pemandangan alam yang sangat indah. Tetapi ini hasil akhirnya. Setiap puzzle beda hasilnya. Setiap kehidupan kita, tujuan akhir hidup kita berbeda dari seorang kepada orang yang lain. Tetapi Tuhan ciptakan semuanya baik. Jadi kalau hari ini semuanya sedang tidak baik, Tuhan belum selesai. Dan Anda masih bernafas, itu berita baiknya. Artinya jangan mundur, jangan menyerah, maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, dalam kehidupan kita seringkali yang terjadi, coba di slide berikutnya, pemandangan yang indah ini, waktu kita beli puzzle-nya, masih berantakan susunannya. Dan kalau kita cuma ambil satu keping, satu potongan, apa coba kita ambil yang bagian ini? Apa cuma hitam gini? Kita nggak tahu. Karena kita tidak memahami nanti seperti apa gambarannya. Tuhan maunya apa hasil akhirnya. Dan setiap kepingan ini mewakili bagian dari kehidupan kita, baik itu positif maupun negatif. Ada yang hidupnya selalu positif. Semuanya pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ada berita baik dan ada berita buruk. Bahkan di Alkitab dikatakan ada hari baik dan ada juga hari jahat. Makanya di sini saya tulis, ini hanya contoh, tentunya Anda bisa taruh kata yang lain kalau Anda terpikir atau Anda alami dalam hidup Anda. Kepingan-kepingan puzzle dalam hidup Anda terdiri dari Anda dikasihi, Anda dipuji, Anda disanjung. Tetapi ada kalanya Anda merasa frustrasi, Anda merasakan tekanan di dalam hidup Anda sehingga Anda stres. Ada kalanya Anda merasa dipedulikan ketika orang-orang memperhatikan hidup Anda dan berbuat baik kepada Anda. Ada kalanya Anda dipromosi, tetapi ada kalanya juga Anda masuk di dalam musim masalah dalam hidup Anda. Semua kepingan puzzle ini harus dikonekkan satu sama lain supaya Roma 8 ayat 28 berlaku dalam hidup Anda. Kalau Anda mengerti, terutama ibu-ibu pasti mengerti, yang namanya garam dapur itu sangat penting perannya di dalam hal memasak, benar nggak? Tahukah Anda garam dapur terdiri dari dua elemen yang kalau dipisahkan secara individu keduanya beracun. NaCl. Coba Anda konsumsi Na sendiri, keracunan tubuh Anda. Anda konsumsi hanya Cl dalam hidup Anda, pasti keracunan. Tetapi ketika digabungkan menjadi NaCl, masakan Anda dipuji suami, dipuji anak-anak. Itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan ambil dua peristiwa atau lebih yang sangat beracun bagi hidup kita. Serangan iblis, serangan mulut yang ember bocor, ya kan? Beracun. Tuhan gabungkan menjadi penyedap di dalam hidup kita. Haleluya. Atau hidup Anda seperti yang pasal kedua, penuh dengan sakit hati.
Tetapi ada orang yang disegani. Orang-orang hormat pada hidup Anda. Ada kekecewaan, ada tragedi, ada mengalami kehilangan. Tetapi Tuhan melindungi Anda. Ada kelegaan yang Tuhan berikan. Ini kepingan-kepingan puzzle yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan Anda harus sabar menanti prosesnya Tuhan menaruh kepingan-kepingan puzzle ini pada tempatnya, sehingga segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Haleluya! Seringkali kita tidak memahami kehendak Tuhan karena kita belum melihat rancangannya secara keseluruhan. Tetapi firman Tuhan katakan, teruslah melangkah, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Anda dan saya berkenan bukan karena kebaikan kita. Anda dan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena darah Yesus. Karena kebenaran Anda itu seperti kain yang kotor. Karena itu kalau mendekat sama Tuhan, jangan bawa kehebatan hidup Anda. Bawa darah Yesus. Haleluya. Karena itu dalam kehidupan ini diperlukan iman. Karena kita tidak bisa tahu akhirnya seperti apa. Yang kita tahu baik, yang Tuhan janjikan baik, semua mendatangkan kebaikan. Tapi kan kita nggak tahu jadinya seperti apa. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan kita tidak membuat kesalahan. Haleluya. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada 4 contoh. Di slide berikutnya, contoh yang pertama dari kehidupan Rasul Paulus. Inilah contoh yang baik. Orang yang tidak menyia-nyiakan kelemahannya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, karena dianggap pengajarannya itu anti Romawi, Paulus dipenjarakan. Dia disiksa, didera, ditaruh di penjara yang paling dalam. Dan kalau Anda tahu kondisi penjaranya Paulus, Anda mungkin berpikir, di penjara kan, ya udah memuji Tuhan gampang. Aku tetap bisa berdoa. Karena Anda tidak tahu kondisi penjaranya Rasul Paulus. Kondisi penjaranya Rasul Paulus itu dekat selokan tempat saluran pembuangan manusia. Bau, gelap, tidak nyaman, becek. Dalam kondisi seperti itulah, di ayat yang ke-25, Paulus dan Silas mulai berdoa dan memuji Tuhan yang mereka sembah sampai belenggunya terlepas. Inilah yang harus Anda lakukan ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Pujilah Tuhan dan berdoalah sampai belenggu Anda lepas. Haleluya. Dan pada akhirnya Rasul Paulus, dia disiksa loh di situ. Sebelum dia dibelenggu, dia disiksa. Sambil dibelenggu, dia disiksa. Tetapi ayat yang ke-31, ketika pintu-pintu penjara terbuka karena terjadi gempa bumi, Rasul Paulus tidak kepahitan. Dia tetap memberitakan Injil. Dia bisa saja waktu kepala penjara mau bunuh diri, dia bisa saja ngomong begini sama kepala penjaranya, "Go to hell. Pergi aja ke neraka, mati kau, rasain kau." Tapi Rasul Paulus tidak ngomong seperti itu. Dia bilang apa? Bertobatlah. Dia tunjukkan jalan keselamatan. Bukan hanya engkau yang akan selamat, keluargamu akan selamat. Coba kalau kita yang disiksa, syukurin lu. Kalau perlu sampai 7 generasi lu terkutuk. Rasul Paulus tidak, saudara.
Kadang Anda itu harus menghayati dan menjiwai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab ini. Kalau cuma baca doang, kita nggak merasakan. Anda baru diomongin aja udah ngambek. Rasul Paulus enggak, dia tetap beritakan Injil. Pada akhirnya kepala penjara itu lunak hatinya. Dialah yang membersihkan bekas lukanya Paulus. Paulus memanfaatkan ketidaknyamanan. Ini kelemahan. Paulus memanfaatkan kelemahan dalam hidupnya untuk tetap menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Itu artinya Anda tidak menyia-nyiakan kelemahan Anda. Tapi kalau Anda disakiti orang, Anda marah, Anda menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Rasul Paulus tetap memuji Tuhan di tengah ketidakadilan. Rasul Paulus tetap dengan kepala dingin menghadapi orang yang menyakiti dia. Contoh yang kedua tetap dari kehidupan Rasul Paulus, coba diklik. Ada kejadian dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-38, di mana Barnabas mau membawa kembali Markus yang meninggalkan mereka di perjalanan misi yang pertama. Ditolak mentah-mentah oleh Rasul Paulus. Bahkan disitulah Rasul Paulus dan Barnabas akhirnya pecah kongsi. Tetapi karena Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kelemahannya, dia orang yang mau introspeksi diri. Makanya jadi orang jangan terlalu cepat menilai orang lain, bahkan jangan terlalu cepat memberikan label kepada seseorang. Oh, orang ini memang seperti itu, dia tidak akan pernah berubah seumur hidupnya. Jangan salah. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Rasul Paulus, dia memanfaatkan kelemahannya dia. Itu momen kelemahan dia marah. Dia kepahitan sama Markus. Tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu, dia bertobat dan dia tahu bahwa dia tidak sepenuhnya benar. Ini yang harus kita lakukan. Sering-sering introspeksi diri. Orang ngomongin Anda belum tentu karena Anda benar. Kadang memang karena Anda salah. Dan ada hal yang harus dikoreksi dalam hidup Anda. Makanya Anda digosipin orang. Belum tentu yang gosip itu salah. Memang gosip tidak seharusnya dilakukan. Tetapi kalau ada orang ngomong, Anda cek diri Anda. Jangan-jangan yang mereka ngomong itu ada benarnya. Yang membuat gosip itu salah adalah seringkali dikasih bumbu. Itu yang salah. Tapi bukan berarti Anda sebagai seseorang, siapapun Anda kebal terhadap kritikan orang. Anda harus buka telinga lebar-lebar. Jangan punya kuping yang tipis. Coba cek dulu kuping Anda. Nanti pulang ke rumah, saya tahu Anda tidak bisa lihat sih kuping Anda sendiri. Nanti cek di cermin, kuping Anda tebal atau tipis. Kalau tipis, tolong ditebalin. Supaya nggak gampang tersinggung, nggak cepat marah. Kalau diomongin orang, Anda cepat introspeksi diri, bener nggak aku? Kalau memang salah yang diomongin, ya udah move on. Haleluya. Tepuk tangannya cuma beberapa orang, tangguh banget. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Rasul Paulus berubah pikiran 180 derajat. Dia bilang, bawa Markus kepadaku karena pelayanannya penting bagiku. Berapa banyak Anda bisa setelah disakiti orang, Anda bisa kembali memuji orang yang menyakiti Anda? Oh, ini gak mudah, saudara. Perlu Roh Kudus. Haleluya. Ini contoh yang baik. Orang yang tidak menyia-nyiakan kelemahan dalam hidupnya. Yang berikutnya, ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Raja yang sombong sekali. Dipakai oleh Tuhan, memang sebagai alatnya Tuhan.
Makanya kalau Anda dipakai sama Tuhan, Anda itu cuma alat di tangan Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Haleluya. Dan Tuhan selalu kasih waktu Anda bertobat dan berubah. Termasuk Raja Nebukadnezar dikasih waktu 12 bulan untuk belajar rendah hati. 12 bulan bukan waktu yang singkat loh. Dari yang sombong, congkak, tinggi hati, koar-koar, Tuhan kasih 12 bulan. Akhirnya tetap tidak berubah. Tetap sombong, bahkan makin sombong. Mau tidak mau, hukum harus berjalan. Daniel 4 ayat 33, Nebukadnezar menjadi seperti binatang dan dia kehilangan tahtanya. Tetapi setelah lewat 7 tahun, inilah orang yang tidak menyia-nyiakan kelemahannya. Orang yang tidak menyia-nyiakan masa kesukaran di dalam hidupnya. Selama 7 tahun Nebukadnezar belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-37 dikatakan dia memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Bahkan sejarah mencatat sejak Nebukadnezar kembali bertahta, dia tidak lagi pergi berperang. Itulah orang yang tidak menyia-nyiakan kelemahannya. Anda sudah susah-susah mengalami masalah, keluar dari masalah, sombong lagi. Jangan. Anda keluar dari masalah, seharusnya Anda menjadi orang yang lebih rendah hati. Mungkin masih ada kesombongan yang harus dikikis, tapi minimal Anda sudah tidak lebih sombong dibandingkan waktu Anda masuk di masalah Anda. Haleluya. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. 2 contoh yang berikutnya ini contoh yang buruk. Jangan ditiru. Ada seorang bernama Saul. Dia adalah raja pertama kerajaan Israel. 1 Samuel 13 ayat yang ke-9, dia lancang. Karena tidak sabar, dia akhirnya tidak taat. Dia mengambil alih otoritas nabi. Anda tahu ceritanya kan? Tuhan kasih kesempatan. Karena 1 Samuel 15 ayat yang pertama, Nabi Samuel berkata, aku mau mengurapi engkau, Saul, menjadi raja. Itu second chance. Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Tetapi apa yang terjadi? 1 Samuel 15 ayat yang ke-9, sama-sama ayat 9. Kembali Raja Saul tidak taat. Bahkan kali ini dia ditegur oleh Samuel. Kalau yang pertama dia diam saja, yang kedua kali dia ditegur, dia ngelawan. Dia bantah Samuel. Dia bilang, kok gak benar? Aku yang benar. Aku punya dasar melakukan apa yang aku lakukan. Dia merasa dirinya benar. Artinya apa? Saul ini dari buruk menjadi lebih buruk. Keluar dari masalah, bukannya makin rendah hati, tapi makin sombong, makin merasa aku benar. Semua orang salah, bahkan pemimpinku salah. Emangnya cuma dia yang bisa dengar suara Tuhan? Aku juga bisa dengar suara Tuhan. Artinya keadaan Saul lebih parah daripada pelanggarannya yang pertama. Dan jangan bilang Tuhan tidak kasih kesempatan loh. Berulang kali Tuhan kasih kesempatan. Kita yang kadang-kadang bandel, kita yang kadang-kadang take it for granted. Take it for granted itu maksudnya ada menyia-nyiakan. Jangan sia-siakan kelemahan Anda. Jangan sia-siakan pergumulan Anda. Belajar, amin. Hari ini coba, kalau ada orang yang salah ditegur, siapa yang lebih galak?
Yang negor atau yang ditegur? Yang ditegur kecenderungannya lebih galak. Bahkan yang lebih parah lagi, emangnya cuman gue doang yang salah, kesalahan lu lebih besar, gitu kan? Selalu mungkin nggak mau kalah. Dosa gue sih cuman segini, dosa lu gede banget. Hari ini kalau Anda ditegur, seharusnya Anda berterima kasih. Amin. Jangan jadi orang yang tidak tahu malu, lupa diri, apalagi kalau merasa sudah sukses, sudah punya banyak uang, merasa berhak menindas orang lain. Itu Anda tidak belajar dari pergumulan Anda. Anda tidak belajar dari momen kelemahan Anda. Contoh yang kedua dan yang terakhir, contoh yang buruk, namanya Hizkia. Saya tahu sih banyak dari Anda mengagumi Hizkia, tapi kalau saya nggak tahu kenapa saya negatif sekali dengan Hizkia. Dua Raja-Raja 20 ayat yang ke-6, dia sakit, sembuh, umurnya diperpanjang. Tapi kemudian Tuhan menguji hatinya. Dalam 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-31 di sana dikatakan diuji isi hatinya oleh Tuhan. Ternyata setelah sembuh bahkan diperpanjang umurnya, bukannya Hizkia menjadikan hidupnya lebih berguna, dia jadi egois, jadi sombong, jadi exhibitionist. Anda tahu exhibitionist? Suka pamer. Pada zaman pemerintahan Hizkia lah adalah titik di mana penghakiman Tuhan atas Yehuda. Tuhan bilang, suatu hari semua yang engkau tunjukkan akan dirampas daripadamu. Makanya hati-hati kalau Anda kasih kesaksian keberhasilan dalam hidup Anda. Bukan karena Anda yang hebat. Anda sukses bukan karena Anda, tetapi ada tangan yang tidak terlihat yang mendorong Anda maju, yang mengangkat Anda naik, yang menyembuhkan Anda. Kalau Anda diberikan kesempatan yang kedua dalam hidup ini, mungkin Anda sudah mau mati, tetapi Anda diberikan kesempatan yang kedua oleh Tuhan. Jadikan hidup Anda berguna. Jangan tambah sombong. Hizkia menjadi sangat-sangat egois sampai akhirnya keluar statement dari bibir mulutnya. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 19 dia bilang, yang penting selama aku hidup, aku mengalami ketenangan. Aku gak peduli nanti anakku seperti apa, aku gak peduli nanti kerajaanku seperti apa. Terserah, itu urusan mereka. Tidak heran Hizkia melahirkan Raja Yehuda yang paling bejat, namanya Manasye. Sekalipun pada akhir hidup Manasye dia bertobat, tetapi bayangkan saudara, 55 tahun Yehuda dipimpin oleh Manasye yang bejat. Betapa tersiksanya rakyat itu hanya karena keegoisan seorang Hizkia yang tidak mempedulikan generasi berikutnya. Inilah yang disebut sebagai menyia-nyiakan kelemahan. Karena itu kalau Anda disembuhkan dari sakit yang keras, jadikan itu pelajaran. Mungkin ada pola makan yang harus Anda rubah, ada gaya hidup yang harus Anda rubah. Kalau Anda dilepaskan oleh Tuhan dari krisis keuangan, mungkin ada hal yang harus Anda rubah di dalam pengelolaan keuangan Anda. Kalau Anda dilepaskan oleh Tuhan dari
ditipu oleh partner bisnis atau oleh siapapun, Anda harusnya menjadi orang yang lebih bijaksana sebelum masuk di dalam kemitraan bisnis yang lain. Anda harus lebih bijak dong. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Sudah disakiti, ya kan, dirugikan ulang-ulang oleh orang yang sama, tetap atas nama kasih Anda tetap percaya sama orang itu. Anda bukan kasih, Anda bodoh. Sorry saya pakai kata itu. Sudah ditipu ulang-ulang, Anda tetap mau berbisnis sama dia. Itu Anda bukan mengasihi, Anda bodoh. Karena tidak semua orang bisa dipercaya, sebaik apapun dia. Kalau sudah ditipu sekali, keledai aja saudara, yang dianggap manusia bodoh, padahal keledai ini adalah binatang yang sangat pintar. Makanya dikatakan keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Anda diciptakan melebihi binatang. Harusnya Anda lebih bijak dari seekor keledai. Jangan bilang, oh ya kan kita jadi orang Kristen harus mengasihi, kita tidak boleh menghakimi. Tapi Anda tidak berhikmat. Tidak punya hikmat sama dengan bodoh. Bukan saya yang ngomong, Amsal yang ngomong. Jangan Anda berkata bahwa aku ini orang yang berhikmat, tapi ditipu orang yang sama ulang-ulang. Itu Anda sedang menyombongkan diri sebagai orang yang berhikmat. Anda tidak belajar dari kesalahan. Kadang-kadang orang Kristen ini terlalu baik memang. Makanya kalau Anda dengar di grupnya pendeta-pendeta itu banyak gereja yang tertipu oleh yang namanya oknum pendeta dalam tanda kutip. Pendeta yang mata duitan. Banyak gereja-gereja tertipu, saudara. Karena orang Kristen ini terlalu baik. Saya nggak ngajarin Anda untuk jadi orang Kristen yang jahat, tidak. Saya mengajarkan kepada Anda, jadilah orang Kristen yang berhikmat. Jangan karena duitnya gede, udahlah merem aja deh. Ini pasti kehendak Tuhan. Pasti kehendak Tuhan. Tuhan aja tidak pasti, Anda bisa pastikan. Hebat banget. Saya merasakan ada ketegangan di ruangan ini yang luar biasa. Saya nggak tahu kenapa. Oke, lebih baik saya dengan secepatnya mengakhiri khotbah saya. Tinggal 2 slide. Ya, slide yang berikutnya coba supaya cepat. Jadi dalam hidup kita ada 2 sumber masalah, ada 2 sumber kelemahan. Yang pertama adalah sumber eksternal. Ini bukan salahnya kita, ini karena kita hidup dan dampak dari sekitar kita mengalami masalah. Tapi juga ada kelemahan atau masalah yang timbul karena dari internal. Karena salah kita salah bergaul, salah memilih, tidak bisa kontrol emosi, tidak bisa kontrol mulut kita. Tetapi saya mau katakan keduanya, baik eksternal maupun internal, diizinkan oleh Tuhan supaya Anda dan saya naik kelas. Bagaimana caranya kita tahu kita naik kelas? Karena Anda mau belajar dari kesalahan Anda. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengalami kuasa dalam kelemahan? Bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan momen kelemahan dalam hidup kita? Slide yang berikutnya ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, jangan hanya sekedar menanggungnya atau melewatinya, tetapi bertumbuhlah melalui masalah. Yang tadi saya katakan, dari sombong menjadi rendah hati, jadi dari pelit menjadi murah hati, dari suka iri hati menjadi orang yang mendukung orang lain sukses. Itu artinya Anda bertumbuh. Jangan malah Anda jadi pahit hati, Anda marah, Anda kecewa, Anda meragukan Tuhan. Itu Anda tidak bertumbuh melalui kelemahan. Bertumbuhlah ke arah yang baik.
Yang kedua, lakukan firman. Di momen yang sukar, tetap lakukan yang benar. Kenapa seringkali kita masuk dalam masalah? Karena kita tidak taat firman. Dan saat ini Anda berdoa, Anda keluar dari sebuah masalah yang mana Anda masuk ke dalam masalah itu karena Anda tidak taat. Kan lucu. Makanya taat saja firman Tuhan. Supaya Anda tidak perlu masuk ke dalam masalah yang tidak perlu. Memang yang namanya manusia tidak sempurna. Kita taat pun kadang-kadang masih bisa berbuat kesalahan. Tapi kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kekuatannya dalam hidup kita. Yang ketiga, belajar dari kesalahan dan lakukan tindakan perbaikan. Yohanes 4 ada kisah perempuan Samaria sudah kawin 5 kali. Yang ke-6 ini kumpul kebo, ya kan? Tidak nikah, tidak sah. Menurut Anda nih, orang yang sudah kawin 5 kali, kawin cerai, siapa yang salah? Segampang itu, saudara. Segampang itu. Kalau Anda punya masalah dengan 10 orang dalam hidup Anda, bangun hubungan sama orang ini, kabur. Bangun hubungan sama itu, ya ngomongin. Mungkin memang ada sesuatu yang harus Anda rubah. Makanya jangan selalu merasa gue bener kok, gue kan pendeta. Pendeta bisa jadi pembunuh hari ini. Pendeta bisa korupsi uang. Pendeta bisa mata duitan. Jangan pakai jabatan dong. Tuhan tidak peduli dengan jabatan Anda, Tuhan peduli dengan karakter Anda. Haleluya. Belajar dari kesalahan. Kolesterol tinggi, hajar semua makanan. Itu Anda tidak belajar dari kesalahan. Loh, ini termasuk contoh loh saudara ya. Selingkuh dimaafkan, selingkuh lagi. Itu Anda tidak belajar. Tidak ada perbaikan, tidak ada pertumbuhan dalam hidup Anda. Yang terakhir, miliki perspektif yang benar. Maksudnya apa? Kalau Tuhan izinkan, artinya kita sanggup mengatasinya. Kalau Tuhan izinkan, artinya memang kita perlu untuk melewati hal itu. Dan Dia siapkan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Jalan keluar bukan supaya Anda kabur. Baca ayat yang benar. Teliti baca ayat. Tuhan kasih jalan keluar supaya engkau kuat menanggungnya. Bukan selalu lari dari masalah. Masuk gereja ini bermasalah, keluar, pindah gereja lain. Oh, di gereja sana bermasalah, pindah lagi ke gereja yang lain. Itu Anda tidak belajar dari kelemahan. Haleluya. Biar tambah tegang gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu terjadi kalau Dia tahu kita tidak akan mampu melewatinya. Kenapa Tuhan pilih Musa berhadapan dengan Firaun? Karena Tuhan tahu Musa bisa mengatasi Firaun. Kenapa Tuhan pilih Daniel masuk ke gua singa? Karena Tuhan tahu Daniel bisa kuat melewati gua singa. Kenapa Tuhan pilih Elia menghadapi Ahab dan Isabel? Karena Tuhan tahu Elia bisa dan sanggup mengatasi yang namanya Ahab dan Isabel.
Anda pun demikian. Kenapa aku mengalami hal buruk ini? Kenapa aku mengalami masalah ini? Karena Tuhan tahu Anda sanggup menanggungnya. Haleluya. Karena itu bertumbuhlah. Dan slide yang benar-benar terakhir sekarang. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Di alam natural, kelemahan adalah penghambat. Di kerajaan Allah, kelemahan memberikan keunggulan. Di alam natural, kesukaran menghambat kemajuan kita. Di kerajaan Allah, kesukaran mendorong kita maju. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.